Persoalan senjata disebut bukan penyebab utama pasukan Ukraina dipukul mundur oleh pasukan Rusia. Sebelumnya, pasukan Ukraina terpaksa menarik diri dari kota Avdiivka yang jatuh ke tangan Rusia. Di sisi lain, tentara Rusia terus melakukan gerak maju di sepanjang garis depan pertempuran. Setelah menguasai Chazov Yar dan Ocheretino, tentara Rusia akan bisa masuk Slaviansk-Kramatorsk dan menghancurkan garis pertahanan Ukraina di barat Avdiivka. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkritik negara-negara barat yang dianggapnya ragu-ragu dalam mengirimkan bantuan senjata pertahanan udara dan amunisi. Zelensky meyakini hal itu adalah sebab utama kegagalan militer Ukraina dalam melawan Rusia. Namun, pakar hubungan internasional bernama Vadim Kozyulin membantah bahwa kurangnya persenjataan menjadi penyebab utama kegagalan pasukan Ukraina. Ukraina sebelumnya menganggarkan hampir 38 miliar hryvnia, atau sekitar 15,4 triliun rupiah untuk membangun jaringan pertahanan berlapis. Akan tetapi, pasukan Ukraina bersaksi bahwa garis pertahanan itu hampir tidak ada. Militer Ukraina menyebut pekerjaan pembangunan pertahanan itu seharusnya sudah rampung tahun lalu saat penangguhan operasi sebentar, bukannya rampung saat pasukan Ukraina mundur. Seseorang bisa berasumsi bahwa tahun lalu ketika anggaran direncanakan, Ukraina tidak yakin bahwa serangan balasan itu akan gagal. Secara umum, strateginya adalah menyerang dan membangun pertahanan di wilayah yang baru saja dikuasai. Perbentengan itu dimaksudkan untuk menyerang, bukan bertahan, kata Kozyulin dikutip dari Sputnik. Namun, kata Kozyulin, situasi tiba-tiba berubah dengan cepat dan tak diperkirakan oleh Ukraina. Ukraina mungkin melihat apa penyebabnya, tetapi mereka tidak bisa mengakuinya dengan terang-terangan karena takut hal itu bisa berdampak terhadap keuangan. Mereka harus menjaga optimisme di antara rekan-rekan barat. Masalah yang kedua ialah korupsi. Ini masalah lama Ukraina dan kita tidak tahu sampai sejauh apa karena segalanya dirahasiakan di tengah konflik. Sementara itu, pakar militer dan pengamat politik bernama Vadim Mingalev menduga dana yang dianggarkan untuk pertahanan Ukraina telah dicuri dengan persetujuan rahasia dari para pejabat pemerintah. Mingalev menyoroti fakta bahwa seorang produser film Ukraina bernama Andriy Yermak ditunjuk untuk mengawasi proyek itu. Dia menyebut keributan seputar bantuan dari AS senilai 61 miliar dolar itu muncul dari keinginan rezim Ukraina untuk mengalokasikan sebagian dari dana ini untuk proyek pembangunan pertahanan. Seperti dalam bisnis pembangunan apapun, pertama kali disiapkanlah perkiraan yang pasti, katanya. Perkiraan itu kemudian dinaikkan hingga 1,5 atau 2 kali lipat. Kemudian, ketika pembangunan berlanjut, perkiraan itu bisa naik menjadi 3 kali lipat, dan seterusnya. Maka sejumlah beton, semen, dan material bangunan lainnya tidak dipasok untuk membangun garis pertahanan. Apa yang ada di atas kertas seringkali berbeda jauh dengan apa yang sebenarnya disampaikan. Ada skema yang agak rumit untuk mencuri dana. Pembelian dan tender militer saat ini dirahasiakan dan tidak masuk dalam platform pengadaan bernama Prozoro. Kozyulin mengatakan hal itu memungkinkan para politikus korup dan rekan bisnis mereka bisa mencurinya. Dia kemudian menjelaskan alasan pihak berwenang dan pengusaha di Ukraina tega melakukan hal yang membahayakan pertahanan negara sendiri. Elit oligarki Ukraina yang mendukung Zelensky dan bekerja dengan dia sangat memahami bahwa nasib mereka telah ditentukan, dan mereka kini menyiapkan diri untuk pergi, katanya. Saat menyiapkan diri untuk pergi dari Ukraina, mereka membuat semacam jaring penyelamat keuangan untuk mereka sendiri, ujar Mingalev.